Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trianingsi dengan NIM 2529061005 dari Program Studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan realisme dan implikasinya dalam pendidikan. Sebelum itu, kita membahas terkait dengan definisi dari realisme. Aliran realisme merupakan salah satu cabang filsafat yang menekankan bahwa realitas dunia benar-benar ada secara objektif dan dapat dibuktikan melalui pengalaman nyata. Realisme lahir sebagai sintesis antara filsafat idealisme yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan empirisme dari John Locke. Dari Kant, realisme mengambil unsur rasionalitas dari struktur berpikir logis, sedangkan Locke, realisme mengadopsi gagasan bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman indrawi. Secara etimologis, istilah realis berasal dari bahasa Latin, yaitu realis yang berarti ada atau nyata. Oleh karena itu, realisme menolak gagasan metafisis atau kebenaran yang bersifat abstrak tanpa bukti empiris. Dalam pandangannya, dunia ini bersifat dualistik, yang terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani, yang keduanya dapat diketahui dan dibuktikan melalui pengalaman serta penalaran manusia. Kita masuk ke hakikat dan bentuk-bentuk dari realisme. Realisme berkembang dalam berbagai bentuk atau aliran yang menekankan aspek tertentu dari realitas. Yang pertama ada realisme rasional. Realisme ini beranggapan bahwa dunia materi adalah dunia nyata dan eksis di luar pikiran manusia. Bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada realisme klasik dan realisme religius atau Thomisme. Jadi, realisme klasik berakal dari pemikiran Aristoteles yang menegaskan bahwa hakikat realitas terdapat dalam benda-benda konkret. Realitas ini bersifat objektif dan dapat diamati. Kemudian, realisme religius dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa dunia fisik adalah ciptaan Tuhan dan benar-benar nyata. Kebenaran itu dapat diketahui melalui perpaduan antara rasio dan juga iman. Kemudian realisme natural ilmiah. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa dunia yang kita amati bukan hasil ciptaan pikiran manusia, melainkan dunia sebagaimana adanya. Alam semesta memiliki substansi, hukum sebab akibat, dan keteraturan yang bisa dipelajari melalui observasi dan eksperimen. Aliran ini bersifat skeptis dan eksperimental sesuai dengan semangat ilmiah modern. Kemudian ada neorealisme yang dikembangkan oleh Frederick Breed. Aliran ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak individu dalam pendidikan. Realitas dianggap dapat dipahami melalui kerjasama rasional antar individu. Yang terakhir ada realisme kritis, jadi ini berakar dari sintesis pemikiran Immanuel Kant. Realisme kritis berupaya menyeimbangkan antara empirisme dan rasionalisme. Pandangan ini mengakui bahwa pengetahuan manusia tentang dunia nyata dibentuk oleh pengalaman empiris, tetapi tetap dibingkai oleh struktur rasional yang ada dalam pikiran manusia. Lanjut kita ke tiga konsep utama realisme. Jadi realisme ini memiliki tiga dimensi utama yang menjadi dasar berpikirnya. Ada metafisika realis, yaitu menyatakan bahwa dunia material dan objek-objek di dalamnya benar-benar ada secara independen dari pikiran manusia. Realitas bersifat objektif dan dapat diamati secara empiris. Kemudian ada epistemologi realis, pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman terhadap objek-objek nyata di dunia luar. Proses mengetahui terjadi melalui interaksi antara indera, rasio, dan dunia objektif. Kemudian ada realisme natural ilmiah. Di sini adalah aksiologi realis. Jadi nilai-nilai dalam kehidupan bersumber dari hubungan manusia dengan dunia nyata. Kebaikan dan kebenaran dapat diukur berdasarkan keberadaannya dalam realitas konkret yang dapat dibuktikan dan dinilai. Adapun tokoh-tokoh realisme dan pemikirannya, ada Aristoteles yang menyatakan bahwa kenyataan sejati ditemukan dalam benda-benda konkret di dunia fisik.
Kemudian Thomas Aquinas berpendapat bahwa dunia fisik merupakan ciptaan Tuhan dan bersifat nyata serta rasional. Kemudian ada Bertrand Russell menegaskan bahwa dunia luar benar-benar ada secara objektif dan tugas filsafat adalah menjelaskan bagaimana manusia dapat mengetahuinya. Kemudian adalah Hilary Putnam berpandangan bahwa realitas ada secara independen dari pikiran manusia, tetapi pemahaman kita tentang realitas dipengaruhi oleh bahasa dan konsep. Ya, kemudian ada dari John Locke menegaskan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman melalui penginderaan atau sensation dan refleksi atau reflection. Yang terakhir ada Wilfrid Sellars menambahkan bahwa pengalaman indera perlu dilengkapi dengan struktur konseptual dan teori agar manusia dapat memahami realitas secara utuh. Kemudian ada implikasi aliran realisme dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan adalah dalam pandangan realisme adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan esensial tentang dunia nyata agar mampu berpikir rasional, logis, dan beradaptasi dengan kehidupan. Pendidikan harus menuntun siswa untuk memahami kenyataan secara empiris dan kritis. Kemudian kurikulum. Kurikulum dirancang untuk menanamkan pengetahuan yang berorientasi pada dunia nyata dan berbasis sains. Dalam konteks kurikulum merdeka, realisme tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila seperti berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian peran guru. Jadi guru berfungsi sebagai pakar dan pembimbing yang membantu siswa mengenal realitas melalui pembelajaran berbasis bukti dan pengalaman nyata. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi pemahaman terhadap fakta dan fenomena di dunia sekitar. Selanjutnya ada pendekatan dan metode pembelajaran. Penerapan aliran realisme tampak dalam penggunaan metode pembelajaran yang mengedepankan sains, teknologi, dan pengalaman empiris. Seperti ada model project-based learning, contextual teaching and learning, problem-based learning, dan discovery learning. Terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan realisme menekankan objektivitas dan standar yang konsisten. Bentuk evaluasi yang digunakan antara lain tes pilihan ganda, tes struktur, tes terstruktur, serta ujian praktik yang mengukur kemampuan nyata siswa. Selanjutnya, adapun keunggulan dan kelemahan aliran realisme. Keunggulannya yaitu menekankan keberadaan dunia nyata, objektif, dan dapat diuji. Yang kedua, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan berbasis fakta. Yang ketiga, memberikan dasar kuat bagi pendidikan yang kontekstual dan rasional. Yang keempat, mendorong berpikir kritis, logis, dan berbasis bukti. Yang kelima, memotivasi pencarian sebab akibat dalam memahami fenomena alam. Adapun kelemahannya, pengamatan manusia tidak selalu objektif, teori ilmiah dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan, terlalu fokus pada hal-hal yang dapat diukur, mengabaikan aspek emosional, dan cenderung kaku dan kurang fleksibel terhadap perubahan sosial. Jadi kesimpulannya adalah aliran realisme dalam filsafat pendidikan menegaskan bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui interaksi manusia dengan dunia nyata yang dapat dibuktikan secara empiris. Pendidikan berdasarkan realisme berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir rasional, logis, dan kritis, serta penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Guru berperan dalam menjembatani siswa dengan realitas melalui pengalaman belajar yang faktual dan terukur. Dengan demikian, realisme menjadi dasar penting bagi pendidikan modern yang berbasis bukti dan relevan dengan dunia nyata. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian materi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.